Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Vivi. Saya bidan yang bertugas di ruang KIA pagi ini. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Sri Lestari. Sri Lestari. Bapak Samsudin. Umurnya pinter Ibu? 24 tahun. 24 tahun. Bapaknya umurnya 20? 28 tahun ya Pak ya? Iya. Ibu ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, bulan depan saya mau menikah. Mohon penjelasan secara kesehatan. Oh, bulan depan menikah. Makanya nih terlihat cerah ceria ya wajahnya. Iya, nanti akan saya jelaskan tentang reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Pernah mendengar enggak Bapak Ibu? Pernah mendengar enggak? Pernah Oh pernah ya. Apa? Lewat apa Ibu? lewat. Browsing-browsing gitu ya? Iya. Oh iya. Nanti akan saya jelaskan poin-poinnya. Ibu nanti akan saya jelaskan tentang pernikahan, tentang hak reproduksi dan seksual, juga tentang organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Akan saya jelaskan juga masa subur, perencanaan anak dan keluarga berencana. Terus yang kelima, kehidupan seksual suami istri, masalah dalam pernikahan, dan juga tentang kesetaraan gender dalam pernikahan. Gitu Ibu ya. Iya. Nah, ini saya jelaskan dulu Ibu ya satu persatu. Yang pertama itu tentang pernikahan. Apa sih itu pernikahan? Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus apa saja persiapan dalam pernikahan? Nah, saat mau menikah persiapannya bukan cuma uang ya Ibu. Jadi persiapannya juga ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental, spiritual, dan juga finansial. Terus apa saja sih hak reproduksi dan seksual dalam pernikahan? Yang pertama yaitu hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan seksualitas. Yang kedua yaitu hak membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan reproduksi yang bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan ya. Yang ketiga hak untuk bebas memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak-anak serta hak untuk memperoleh informasi sekaligus sarananya. Jadi nggak boleh nih misalnya bapaknya pengen anaknya 5, ibunya ya 2 saja karena ngerasain perjuangan hamil sampai melahirkan gitu ya. Dan juga harus memperhatikan kesehatannya, misalnya ibunya kasihan ya bapaknya pengennya 1 tahun ada gitu ya biar banyak anak banyak rezeki gitu. Misalnya ibunya kok ternyata ada risiko untuk ibunya, maka harus saling mengerti gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang keempat itu hak untuk mendapatkan kepuasan dan keamanan hubungan ya. Jadi harus benar-benar saling tentang masalah hubungan. Terus yang selanjutnya penjelasan tentang reproduksi, organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Jadi untuk organ reproduksi wanita itu ada vagina. Vagina itu saluran yang menghubungkan lingkungan luar rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi dan keluarnya bayi. Terus untuk serviks itu adalah salah satu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Terus yang ketiga organ reproduksi wanita itu ada saluran telur. Saluran telur itu membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilitas atau pembuahan. Terus ada juga rahim tempat berkembangnya bayi. Itulah organ reproduksi wanita. Kalau organ reproduksi laki-laki itu
Ada penis yang memiliki fungsi sebagai saluran sekaligus tempat keluarnya sperma. Ada skrotum berperan untuk menjaga suhu testis. Terus ada 3 testis untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Ada juga epididymis, tempat menyimpannya sperma yang sementara, itu organ laki-laki. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang masa subur dan perencanaan anak dan KB. Jadi sampai ke KB pun nanti harus dibicarakan terlebih dahulu ya. Iya Ibu. Oh, iya. Kalau saya terlalu cepat, saya diingatkan saja Ibu ya. Kalau penjelasan saya terlalu cepat. Selanjutnya yaitu tentang masa subur Ibu. Masa subur, apa sih masa subur? Masa subur wanita itu terjadi sekitar 12 sampai 16 hari sebelum masa haid berikutnya. Terus dengan kata lain, rata-rata wanita mengalami masa subur di antara hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah hari pertama menstruasi berakhir. Namun hal tersebut berlaku bagi wanita yang memiliki siklus menstruasi selama 28 hari. Terus untuk perencanaan kehamilan, untuk mempunyai anak mau berapa, itu harus direncanakan terlebih dahulu. Melakukan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi, mengkonsumsi vitamin, menghentikan kebiasaan yang tidak sehat, mendiskusikan kesiapan fisik, psikis, dan finansial keluarga, itu harus dibicarakan terlebih dahulu. Tentang ber-KB-nya ya. Jadi ber-KB-nya itu penggunaan alat kontrasepsi sebagai penunda kehamilan. Bahwa KB itu untuk menunda kehamilan ya, bukan supaya tidak hamil, tapi menunda saja. Mengatur cara kehamilan dan menghentikan atau mencegah kehamilan dengan tujuan kesejahteraan ibu dan keluarga. Tujuannya biar ibunya sehat, bayinya sehat ya, maupun ini juga pas gitu. Terus selanjutnya menjelaskan tentang kehidupan seksual suami istri. Kehidupan seksualnya harus sehat, aman, harus diperhatikan. Bukan hanya sebatas kontak fisik saja, namun bisa memberikan efek positif bagi kehidupan suami istri. Antara lain harus memperhatikan kualitas dalam berhubungan, sama-sama mendapatkan kepuasan, saling berinisiatif. Terus hubungannya itu rutin namun tidak terlalu sering, ya. Terus memperhatikan norma dan etika dalam hubungan. Untuk selanjutnya menjelaskan tentang masalah-masalah dalam pernikahan. Kesiapan pernikahan diantaranya ada kesiapan menerima permasalahan yang mungkin muncul dalam pernikahan dan juga cara mengatasinya. Itu yang pertama, perbedaan pendapat antara orang tua dan anak. Terus masalah keuangan itu harus diperhatikan ya. Terus kurangnya kepercayaan atau rasa hormat kepada pasangan. Terus perbedaan pola asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, belum memiliki anak, intervensi mertua, dan komunikasi itu memang harus benar-benar diperhatikan. Terus untuk selanjutnya menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga. Yang pertama apa kesetaraan gendernya? Bentuk kesetaraan gender dalam cinta kasih, kebersamaan suami istri dalam menerapkan suasana penuh cinta kasih, menggalang kerjasama yang baik, dilandasi rasa saling mengasihi, menghormati, dan membutuhkan ya. Terus bentuk kesetaraan gender yang kedua yaitu dalam perlindungan, kebersamaan suami istri dalam melindungi anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan, dengan cara yang sesuai dengan perkembangan biologi dan psikososialnya. Untuk kesetaraan gender selanjutnya yaitu dalam keagamaan, kebersamaan suami istri dalam mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami, serta melaksanakan nilai-nilai
agama dengan penuh iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi nanti bisa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Terus yang bentuk kesetaraan gender selanjutnya yaitu dalam sosial, memberikan kesempatan kepada pasangan atau seluruh keluarga untuk membangun dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang beraneka ragam dalam kesatuan. Jadi, gimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak Tidak ada. ada. Oh, tidak ada, kompak ya, tidak ada. Berarti insya Allah cukup jelas nih. Jadi tadi ya, berarti kalau mau menikah itu harus sudah merencanakan semuanya yang seperti saya jelaskan, dan semoga pernikahannya berjalan dengan lancar. Apa yang sudah dijelaskan sama Bu Bidan bisa diterapkan untuk mendapatkan keluarga yang sehat fisik dan jasmani, rohani nggih. Terima kasih sudah mempercayakan konsultasi pernikahan di Puskesmas Ragu 1. Semoga bermanfaat. Silakan, sudah selesai, saya izin untuk mendokumentasikan dulu nggih.